Keterbatasan dalam menggunakan smartphone bukanlah penghalang untuk menjadi siswa yang berprestasi, bahkan menjadi suatu keunggulan bagi setiap peserta didik. Prinsip kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas, kemandirian, dan pengembangan potensi setiap peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, peserta didik didorong untuk belajar secara aktif dan mandiri sesuai kebutuhan mereka. Saya Aspina Syabudin, salah satu guru di Sekolah Vokasi, tepatnya di SMK Tridaya Pratama, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Pelas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu guru hebat. Di era digital saat ini, fokus adalah aset terpenting bagi setiap peserta didik. Banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran dan kurang konsentrasi karena banyak gangguan, seperti penggunaan perangkat media atau media sosial. Namun dengan fokus yang kuat, peserta didik dapat mencapai kesuksesan akademik dan memaksimalkan potensi mereka. Fokus membantu peserta didik dalam mengatasi masalah di kelas dan saat belajar mandiri. Dengan memiliki konsentrasi yang tinggi, peserta didik dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu dan menghindari kesalahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan. Salah satu solusinya adalah mengurangi penggunaan smartphone pada saat belajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of California Los Angeles menemukan bahwa remaja yang tidak aktif menggunakan media sosial memiliki prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan remaja yang aktif menggunakan media sosial. Smartphone telah menjadi perangkat yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki banyak kemudahan, juga memiliki banyak tantangan. Peserta didik baru di SMK Tridaya Pratama awalnya culture shock dikarenakan mereka sudah terbiasa menggunakan smartphone sebelum mereka masuk di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu peserta didik baru di SMK Tridaya Pratama mengatakan bahwa mereka sudah mulai terbiasa tidak menggunakan smartphone selama 3 bulan berada di asrama. Namun kenyataannya, sekolah yang menggunakan sistem asrama yang dibatasi dalam penggunaan smartphone sebenarnya memiliki beberapa tantangan. Salah satunya, kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga sehingga menyebabkan rasa kesepian. Selain itu, peserta didik mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi seperti berita atau materi pelajaran yang dapat diakses secara online. Maka dari itu, di sini saya akan memaparkan praktik baik yang telah saya lakukan kepada peserta didik saya, di mana saya menghabiskan waktu kegiatan sore sepulang sekolah dengan belajar dan bermain game dengan program Senjang. Adapun judul praktik baik yang saya lakukan yaitu melepaskan distraksi dengan mewujudkan pembelajaran yang bermakna melalui program Senjang di lingkungan berasrama SMK Tridaya Pratama. Bapak Ibu guru hebat, berikut 7 cerita program Senjang yang telah saya lakukan. Yang pertama, kegiatan 5S. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama untuk menjaga lingkungan asrama dan sekolah untuk tetap bersih. Selain itu, penerapan dari 5S juga selalu ditekankan bagi peserta didik agar kedepannya menjadi bekal pada saat berada di dunia kerja. Di mana 5S terdiri dari 5 langkah, yaitu memisahkan barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang kedua, mengatur dan menata barang agar mudah diakses. Yang ketiga, melibatkan pembersihan area kerja secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Yang keempat, menetapkan standar untuk menjaga praktik sebelumnya agar tetap konsisten. Dan yang terakhir, membangun disiplin untuk mempertahankan praktik 5S dalam jangka panjang. Dengan menerapkan 5S, tidak hanya efisiensi kerja yang meningkat, tetapi juga tercipta budaya kerja yang baik dan produktivitas yang lebih tinggi. Kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan dari kegiatan ini membantu pengembangan keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, peserta didik dapat mengeksplorasi dan mengembangkan minat serta bakat mereka di luar akademis, seperti dalam bidang seni, olahraga, atau sains. Kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi sarana untuk sosialisasi, memungkinkan peserta didik berinteraksi dan menjalin persahabatan dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda. Dari segi kesehatan mental, kegiatan ini dapat mengurangi stres dan memberikan kesempatan untuk bersantai dan bersenang-senang. Di samping itu, ekstrakurikuler mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras yang semuanya merupakan bagian dari pendidikan karakter. Kegiatan selanjutnya yaitu community work.
Dikarenakan saya mengampu mata pelajaran proyek IPAS dan selalu menggunakan model PJBL, maka saya terkadang melanjutkan atau menyelipkan pembelajaran saya di kegiatan sore, yaitu di mana kegiatan ini memiliki banyak manfaat yang signifikan. Pertama, berkebun mengajarkan peserta didik tentang proses pertumbuhan tanaman dan siklus alam, sehingga mereka lebih memahami ekosistem. Kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan praktis seperti merawat tanaman dan memanen hasilnya, yang juga dapat mengajarkan tanggung jawab. Berkebun juga mendorong kerja sama tim, karena peserta didik biasanya bekerja dalam kelompok untuk merawat kebun, sehingga mereka belajar berkomunikasi dan berkolaborasi. Dari segi kesehatan, berkebun dapat menjadi aktivitas fisik yang menyenangkan dan mengurangi stres. Di samping itu, peserta didik dapat belajar tentang pentingnya pola makan sehat dengan memahami sumber makanan mereka secara langsung dan menjaga ketahanan pangan di sekolah. Selanjutnya, kesemaptaan. Kegiatan ini membantu meningkatkan kebugaran fisik dengan memperkuat daya tahan, kekuatan, dan fleksibilitas tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga berkontribusi pada kesehatan mental, mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan suasana hati. Kegiatan kesemaptaan menanamkan disiplin karena membutuhkan konsistensi dan komitmen yang dapat diterapkan dalam aspek lain kehidupan. Selanjutnya, praktik baik yang saya lakukan adalah gempur, gemar perpustakaan. Gerakan ini memiliki banyak manfaat signifikan bagi peserta didik. Pertama, gerakan ini meningkatkan kemampuan membaca dan menulis yang merupakan keterampilan dasar penting dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya program literasi, peserta didik lebih termotivasi untuk membaca buku, sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. Gerakan literasi juga mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis, membantu peserta didik mengevaluasi informasi dengan lebih baik. Kepercayaan diri peserta didik juga meningkat seiring dengan kemampuan literasi yang lebih baik, dikarenakan setelah diberikan waktu untuk berliterasi, saya mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan di depan teman-temannya tentang materi yang didapatkan. Praktik baik yang saya lakukan yaitu Tridaya The Exploring Environment, di mana merujuk pada tindakan menyelidiki dan memahami lingkungan alam dan buatan di sekitar sekolah dan asrama. Kegiatan ini melibatkan pengamatan, interaksi, dan analisis berbagai elemen seperti tanaman dan ekosistem. Dalam konteks pendidikan, menjelajahi lingkungan mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesadaran yang lebih dalam tentang sistem ekologi, mempromosikan kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya seperti mencari sayur pakis dan singkong di sekitar asrama atau kebun. Kegiatan ini juga membantu peserta didik memahami keanekaragaman hayati dan manfaat tanaman tersebut dalam masakan. Proses ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang tanaman lokal, tetapi juga mengajarkan pentingnya keberlanjutan dan penghargaan terhadap sumber daya alam. Nobel, nonton bareng edukasi dan learning. Tujuan kegiatan ini di mana peserta didik dan guru berkumpul untuk menonton film atau video yang memiliki nilai edukatif. Tujuan dari program ini adalah untuk mengedukasi peserta didik sekaligus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kegiatan ini dapat mencakup diskusi setelah menonton untuk mendorong pemahaman lebih dalam tentang tema yang diangkat. Pencapaian ini membawa nilai dan meningkatkan rasa percaya diri dalam kemampuan akademik peserta didik. Bukti bahwa peserta didik di SMK Tridaya Pratama dapat berprestasi dan bersaing dengan sekolah lainnya. Kegiatan program Senjang yang telah saya paparkan tadi merujuk pada implementasi kurikulum Merdeka melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat membantu pengembangan karakter. Selain itu, menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kolaboratif sesuai dengan prinsip P5. Bapak Ibu guru hebat, itulah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.